Siapa yang tidak kenal beliau? Ulama Betawi sekaligus sesepuh Kiai Jakarta ini yang masih sibuk mengajar Jakarta, Depok dalam kesehariannya. Beliau dilahirkan di Jakarta dari 6 bersaudara, tepatnya di daerah Tebet, Jakarta, dari seorang ayah yang bernama Haji Nawi bin Su'id dan Ibu Ainin binti Rudin. Orang tua asli Jakarta, Haji Nawi. Ibu Ainin binti Rudin, Haji Nawi bin Su'id. Daerah mana Beke? Tebet. Jadi memang sekarang daripada habis nggak ada. Jelas. Pendidikan ilmu agama beliau didapatnya dari guru-guru sekitar yang ada di Jakarta. Bahkan, beliau tidak pernah mondok di suatu pesantren manapun. Tapi, dengan ketekunannya, beliau mampu menguasai ilmu-ilmu di bidang agama. Bahkan, beliau ini dikenal sebagai salah satu ulama ahli Nahwu di Jakarta. Saya nggak banyak, nggak jauh. Jadi nggak sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Biasa di kampung-kampung aja ngaji. Gitu. Kita tekuni aja belajarnya dengan baik. Dari guru ke guru. Nggak seperti kita mukim, gontor, mana lagi tidak. Di kampung kita aja belajar. Tidak di pesantren. Di mana belajarnya? Dari guru ke guru. Misalnya saya belajar hari ini ke satu guru, esok satu guru, begitu aja. Tapi memang sudah kehendak Tuhan barangkali saya dapat ilmu Tuhan kasih. Saya pelajari ilmu macam-macam. Ya, gitu. Jadi nggak perlu dibanggakan. Saya belajar awal dahulu. Ya, guru, kalau ditanya guru banyak. Di antaranya, ya, guru kecilnya, guru Siman namanya. Itu masih kecil, masih baca alif-alifan istilahnya. Ya, kemudian meningkat guru kitab, ya, Kiai Haji Muhammad Nasir, Kiai Haji Muhammad Yahya, guru Quran Kiai Haji Syarqawi, ya, dan banyak lagi dari guru-guru saya sih, ya, gitu. Kiai Haji Zahruddin Asahan. Maka saya kira kurang lengkap kalau saya sebutin, gitu. Tapi alhamdulillah dengan berkat keikhlasan saya barangkali Tuhan kasih berhasil saya dapat ilmu walaupun sedikit dan bisa kita kembangkan dari mulai di Tebet kita bikin tempat pondok di sana, kemudian ke Depok, terus maju lagi ke Bedahan, hingga sekarang berjalan terus. Tuh, jadi punya karakter seneng problem-problem yang ada di fikih tuh. Dia sangat seneng tuh karena menantang seperti itu, karena menantang, ya. Yang kita orang sulit begitu ya enggak. Dan Buya dulunya remajanya Buya sangat suka muzakarah tuh dengan teman. Kok sekarang mungkin ya diskusi gitu kan sampai jam malam kadang-kadang, dari mulai isya sampai malam sampai jam 1 gitu kan. Itu sering dilakukan walaupun Buya itu bukan lulusan luar negeri, bukan lulusan Arab gitu kan, dan tidak pernah nyantren dia, tidak pernah pesantren, ngaji aja
Satu hari bisa 2 guru, 3 guru, guru nahu lain, guru tajwid juga lain. Itu seputar debat aja. Iya, seputar debat. Ya. Nah, karena dia tuh ada landasannya senang pada ilmu alam, maka dia suka diskusi-diskusi. Itu bisa membuat dia otaknya alhamdulillah. Buya itu karangannya banyak gitu. Karangannya Arab Melayu, tulisan Arab Melayu, namun digemari. Yang boleh dikatakan sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Manasik hajinya sampai ke Saudi dipakai manasik hajinya. Mutiara Ramadan gitu kan. Padahal Buya tidak merasakan nyampen apakah di Jawa atau di mana. Saya rasa artinya emang tergantung kita dan belajar. Kalau sungguh-sungguh Allah kasih. Kalau buka futuh itu kena kesungguhan itu. Dan juga dia sangat cinta kepada habaib Zuriyah. Ya, para habaib itu sangat suka. Ada guru namanya Habib Abdullah Lantos. Habib Abdullah namanya dari bapaknya Al-Bagir, bapaknya Bihud, kakeknya Bihud ya Allah. Di rumahnya di Kebun Nanas. Itu datang. Saya ingat saya setiap hari Rabu Buya ngaji. Maaf, itu Habib Abdullah itu Al-Lantos itu matanya nggak beliak. Cuma nasoedinya dihafal. Dia tuh jebolan tarib Yaman gitu. Nah, Buya berguru dengan beliau. Mungkin karena cinta kepada habaib, cinta pada Zuriyah. Yang saya rasa itu rahasia. Kenapa Buya kok nggak kemana-mana tapi disegani di Jakarta di jajaran-jajaran semacam ulama sepuh ya, seperti Kispi Hazami gitu kan, Keto Hebroh ini. Makanya beliau muncul, orang-orang juga kaget juga, dia dari mana gitu kan. Sesama temannya juga belajar di mana? Emang nggak belajar di mana-mana. Saya rasa gitu, karena cinta kepada Zuriyah dan memiliki otak yang cerdas. Begitu, alhamdulillah gitu. Kepiawaian beliau di bidang ilmu agama semakin tercium di masyarakat. Hingga akhirnya mulailah kepercayaan masyarakat tertumpah kepada beliau. Kepercayaan itu diawali dengan menjadi seorang pembawa acara di masyarakat sekitar. Lalu, beliau beranjak membuka pengajian kecil seperti TPA. Hingga akhirnya, para guru dan orang umum pun ikut menimba ilmu dari beliau di majelisnya. Buya itu ngaji gitu ya. Setelah ngaji itu Buya lama-lama Buya bergaul di masyarakat, lalu Buya disuruh jadi MC gitu. Dari yang kecil-kecil itu sampai akhirnya Buya itu disuruh punya majelis taklim di rumah kecil gitu. Kecil-kecilan gitu yang ya TPA gitu. Sampai akhirnya berkembang seperti itu. Ya banyak karena Buya juga ahli, istilahnya kalau kata orang-orang tuh Buya itu ahli nahu gitu. Jadi sehingga orang banyak sudah mulai tahu, banyak belajar sama Buya akhirnya gitu. Dan yang belajar juga kepada Buya ini ustadz-ustadz juga gitu. Jadinya semakin Buya itu semakin lama semakin besar, akhirnya Buya berpikir ingin punya pesantren. Di Tebet dulu. Asalnya kan Buya kan orang Tebet. Ya, Jakarta Selatan. Sekarang ini di Tebet Barat 6H itu. Rumahnya juga masih ada ya. Jadi beliau pertama mengajar dari musola ke musola, dari rumah ke rumah tuh. Nah kemudian mendirikan namanya kalau sekarang namanya pondok pesantren gitu kan. Cuman pondok pesantren Salafi artinya tidak ada sekolahnya, hanya ngaji saja. Muridnya itu dulu muridnya dari Kebayoran, dari sekitar ada Bekasi gitu kan, sekitar Jakarta aja gitu. Itu awal-awalnya didirikan pesantren Salafi. Jadi mulanya itu memang Buya ngajar dari rumah ke rumah gitu ya.
lalu terus berkembang terus dia sebagai anggota dari Majelis Taklim Pusat di Apehlia ketika itu, dan juga berikan ceramah di Radio Asyafiah setiap hari Rabu. Itu lama tuh beliau itu di rally di Radio Asyafiah, dan juga di anggota tetap Majelis Taklim Pusat Apehlia begitu, seperti itu. Dan juga aktif juga beliau di organisasi KNU-an juga beliau aktif. Banyak murid-murid beliau yang sudah menjadi guru di masyarakat luas. Beberapa buku pun telah dikarang oleh beliau hingga menyebar luas di tanah air ini dan digunakan di pesantren-pesantren atau majelis taklim khususnya di Jakarta. Yang saya susun kitab-kitab ini diantaranya. Ini ada namanya Wazifatul Aurat wal Azkar. Ya. Ada pelajaran ilmu tajwid. Tajwid. Karena saya belajar juga dahulu. Iya, ya. Ya deh, saya punya tulisan semua. Al-Qaulul Hasis, terjemah tankih ini. Saya juga semua nanti bisa dibaca sudah. Ini ada lagi ya, kaifiat 7 kaifiat sembahyang sunat. Wudu, awabin, tarawih, tahajud, witir, tahajud mutlak dan hadiah. Di sini komplit. Kalau kita mau tarawih di sini, mau bayangin orang mati di sini. Ada lagi dari kitab Sulabul Ibad ila Tauhidil Ahad, ini tauhid. Ini pada waktu saya pergi ke Mekah ditasih oleh Kiai Haji Mekah di sana. Sini ada namanya. Ada lagi saya punya guru yang tasih Kiai Haji Muhammad Yunus Muhammad Keturi. Ini. Ada Fadilat Puasa Haji dan Ahkamul Udhiyah tentang korban. Ini saya punya tulisan juga ini. Ada lagi kitab Mutiara Ramadan tentang puasa. Nih. Ada kitab Manasikul Hajj. Kitab Manasik. Banyak dibaca orang. Dan bukan sampai di sini aja. Ke Jambi, kemana. Ada lagi namanya Mishkatul Anwar. Bagian masail. Ada lagi As'ilah wal Ajwibah fi Gawaidin Nahwi. Nahwi nanti bisa baca nih. Nahu. Kalamun bila nahwin, tu'amun bila milhi, wa nahwun bila syi'rin, galamun bila subyu. Kalau kalam tanpa nahu sama juga makan tanpa garam. Nggak enak, nggak ada rasanya. Nahu tanpa syair juga seperti gelap dan kesiangan. Jelas. Ini As'ilah wal Ajwibah. Ini ada lagi mahfuzat. Mahfuzat nih. Buat anak-anak nih. Misalnya Al-Mu'min Mir'atul Mu'min, Ulul Himmati minal iman, An-Nazafatu minal iman, Al-Haya'u minal iman, Al-Hubbu billah wal Bu'du billah minal iman, Hubbul Watani minal iman, La yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila iman, At-Tuhuru nisful iman, Abdulun ibadati qiraatul Qur'an, Abdulus sadaqati fi Ramadan. Ini ada selesai. Ya, nanti boleh dibawa. Nah ini Gawaidun Nahwiyah, ilmu nahu. Kalau mau baca nahu di sini ceritanya. Ini juzuk ketiga nih. Ada juzuk pertama. Ini juzuk ketiga udah jauh nih tentang khabar. Al khabari utabiqul mubtada fil ifrad wat tasniyah wal jam'i wat tazkir wat ta'nis. Nih. Ya. Di nahu aja atau apa? Ya, diambil dari
tarik nahul wadi. Ya. Jelas. Ini juz ketiga ini. 1, 2, dan 3. Ada sekitar 20 majelis taklim di Jakarta ini yang menjadikan beliau sebagai pengajar tetap. Dan pesantren Al-Awabin yang didirikan ini pun berawal dari majelis taklim yang dulu di dekat rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta. Saya di sini sebagai wakil pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Awabin, Kampung Perigi Bedahan Sawangan Depok. Khusus putri. Iya. Jadi murid-murid kita yang di sini ya, mereka-mereka ini ya di sini menyantri itu kan dari sanawiyah aliyah tingkatannya. Nah, mereka itu di sini seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan pesantren gitu. Dari dia bangun tidur jam 3 malam ya, sampai mereka itu ada pengajiannya, dan kita juga kan ada sekolah. Nah, sekolah ini juga kan kita dapat diakui juga oleh pemerintah itu. Jadi nanti anak-anak kita di sini mempunyai 2 ijazah, ijazah pondok dan ijazah negeri. Seperti itu. Pesantren Al-Awabin ini kian hari kian maju. Dari yang di Tebet yang didirikan tahun 1975 dan Depok 1982 hingga Sawangan tahun 1993. Begitu pula santrinya yang semakin bertambah. Masih belum puas dengan majelis taklim dan pesantrennya, beliau menyebarkan ilmu agama melalui radio, hingga berdirilah Radio Rida tahun 2006 di gelombang 98,5. Kebetulan sejak berdirinya Rida FM, Rida itu arti selendang, jadi Radio Islamic Center Dakwah Al-Awabin. Salah satu keinginan dari Kiai Haji Abdurrahman Nawi mempunyai media dakwah yang dengan tujuan untuk memberikan saran dakwahnya ke masyarakat luas, kira-kira demikian. Yang setiap harinya mengudara menjelang waktu subuh ya, hingga pukul 12, kemudian sorenya menjelang maghrib hingga jam 10 sampai jam 11 malam, kira-kira itu. Tak hanya di bidang ilmu yang beliau geluti, ternyata di dunia bisnis pun tak luput dari cengkramannya. Layaknya Nabi yang juga seorang pebisnis handal, beliau pun melanglang buana di dunia perdagangan dari sejak muda. Dagang luar biasa Buya itu. Ya sejak dia belum kawin, bermerit, dagang di pasar minggu. Dagang kain, terutama kain. Kemudian juga kitab, peci. Sehingga dia ada terus dagang itu sampai bermacam-macam dagang itu dilakonin. Pernah buka bahan bangunan, pernah toko baju, kelontong, warung gitu, lamsam warung, tonton, pernah dilakukan seperti itu. Kemudian pernah jual beli rumah di tanah kosong, dibangun, dijual. Itu Buya tijarah artinya dagang gitu. Dan Buya kalau kita anaknya dagang, dia termasuk senang, gembira begitu. Memang para nabi dahulu itu memang dagang sebetulnya. Di bidang pemerintahan, beliau juga pernah berkecimpung di MUI. Kecintaan beliau terhadap ilmu, khususnya ilmu agama, memang sudah menjadi rahasia umum. Hal ini terlihat dari umurnya yang sudah lanjut, tetapi masih tetap tak mau kalah menyebarkan ilmu agama ke masyarakat hingga kini. Berbicara masalah ilmu, itu saya hadapi sebagai anak. Dan lagi, saya nggak tahu dia istirahatnya kapan gitu. Kadang-kadang pasti di mobil aja paling.
tidur sebentar. Dia tuh kayaknya nggak ada apa namanya tegang waktu nggak ada nganggur, nggak ada aja. Nggak ngajar pastikan bangunan, nggak ngajar perhatikan anak-anak. Sampai sekarang, sampai detik ini dia masih ngajar anak. Begitu. Ya udah begitu. Muhibbin betul-betul dengan pendidikan. Dia khadimu thalabah. Dia sebagai khadimu thalabah, artinya sebagai pengayom daripada anak-anak didik, pengayom anak-anak. Beliau gitu. Sangat cinta ilmu sehingga beliau terkenal dengan ilmu Arab, ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab. Jadi beliau mendirikan pondok memang supaya menciptakan kader-kader para santri yang bisa baca kitab. Karena dari kitab itulah khazanah ilmu kita bisa gali lantaran kita ada alasnya untuk membaca. Begitu Buya. Saya kira Buya ini sekarang ini salah satu ulama Betawi yang tua, ya. Dalam arti tua usianya juga tua ilmunya. Jadi ya tidak hanya sekedar tua usianya, tapi beliau ilmunya juga kami anggap sebagai ulama yang punya ilmu agama yang cukup luas. Semakin tua, semakin banyak berkiprah di masyarakat. Semakin tinggi pula ketawaduannya. Layaknya padi, semakin berisi, semakin pula dia menunduk. Begitulah para pujangga berkata. Saya Saiful Bahri, melaporkan untuk Anda. Oh iya tahu banyak Majelis Salim. Majelis Salim ada banyak. Ya, iya. Beran aja kayak biasa sebutin. Begini, saya itu nggak perlu. Tanya aja orang nanti. Kurang bagus. Seperti orang membanggakan saya nggak mau.